Halo semua, kembali lagi bersama saya Jose. Sekarang kita akan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar Indonesia pada Odoo 12 Community Edition. Secara default, Odoo telah menyediakan opsi laporan keuangan. Namun format layout yang diberikan oleh Odoo tidak sesuai dengan format yang biasa dibuat di Indonesia. Coba kita lihat dulu ya. Kita ke accounting. Kita ke balance sheet-nya. Kita coba download dulu. Nah, secara default Odoo menyediakan format layoutnya seperti ini. Namun biasanya kita lebih tidak hanya mengelompokkannya dengan kelompok aset dan liability saja, namun lebih banyak. Nah, ini adalah bagian di mana urutan dari balance sheet-nya. Jadi ada neraca sebagai parent-nya, lalu aktiva hutang dan modal, lalu aktiva memiliki anaknya adalah aktiva lancar, dan seterusnya hingga ke kas dan bank. Lalu setelah itu kita coba dulu, kita menggunakan akun admin, lalu kita ke modul accounting ini, lalu kita buka configuration, lalu buka financial reports dan account reports. Nah, kita group by parent report, bisa dilihat bahwa untuk balance sheet Odoo hanya menyediakan 2 parent report, sementara kita membutuhkan sebanyak ini parentnya. Lalu kita akan membuatnya terlebih dahulu. Kita klik create. Lalu di sini ada 6 fields yang perlu diisi. Ini report name adalah namanya. Jika di sini maka neraca atau aktiva dan lain-lain. Lalu ini sequence adalah urutannya, untuk mengatur urutannya. Lalu sign on reports adalah untuk mengatur tampilan value pada laporan. Jika preserve maka tidak diubah. Jika reverse maka jika balance sign-nya minus nanti akan di reverse menjadi plus. Plus untuk parent adalah jika misal kita membuat aktiva lancar, maka parent-nya adalah aktiva. Lalu tipenya ada banyak, ini ada 4. Lalu ini adalah tipe laporannya. Lalu report style-nya untuk mengatur style report. Kalau kita coba dulu bikin ya. Report name-nya adalah neraca, sequence-nya 0 karena dia yang paling atas. Lalu preserve balance sign, parent-nya kosongin. Lalu ya, lalu type-nya view ya tadi. Lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita akan create lagi anaknya. Anaknya adalah aktiva. Sequence kalau tadi sequence 10, maka ini karena urutan selanjutnya maka sequence 10. Parent-nya adalah neraca ya. Lalu preserve balance sign. Lalu preserve balance sign-nya kita preserve, sisanya disamakan saja. Kita klik save. Dan kita create lagi untuk selanjutnya adalah hutang dan modal. Hutang dan modal. Sequence 20. Lalu parent-nya neraca. Lalu kita save. Namun biasanya karena ini sign and report kita jadikan reverse saja. Kita save.
Lalu selanjutnya kita akan membuat Activa lancar. Ini adalah child dari Activa lancar, sekuensinya 10 karena ini yang pertama. Lalu parentnya adalah Activa. Lalu kita save. Lalu kita create lagi. Untuk sebelahnya Activa tidak lancar. Ini 20. Parentnya Activa. Kita save. Lalu setelah itu kita membuat yang hutang dan modal. Kita create hutang 10. Final reportnya reverse, parentnya hutang dan modal, type-nya biarkan seperti itu saja. Lalu kita create lagi modal, sequence-nya 20, reverse, lalu hutang dan modal. Tipenya karena modal ini sudah di paling bawah, tidak ada child lagi, maka kita masukkan sebagai account type. Lalu display detailsnya display children with hierarchy. Lalu untuk account type-nya hutang modal adalah equity dan current year earnings. Add line equity dan current year earnings. Lalu kita select, lalu kita save. Selanjutnya adalah laba rugi tahun berjalan. Sequence 30. Ini kita reverse, parentnya adalah hutang dan modal. Tipenya account type lagi juga karena dia tidak mempunyai child ya. Lalu display children with hierarchy. Lalu kita add line. Ini isinya adalah income, depreciation, expenses, dan cost of revenue. Kita select, lalu kita save. Lalu selanjutnya kita akan membuat kas dan setara kas. Lalu kita create kas dan setara kas. Sequence-nya 10. Ya, 10. Parent-nya Activa lancar. Save. Lalu setelah itu kita akan buat anaknya dulu biar tidak usah balik. Ini jadi anaknya ada kas dan bank. Lalu ini account view-nya sebagai accounts, dan accounts-nya ada kas kecil dan kas belum di store. Kas 10, lalu kas dan setara kas, tipenya accounts, lalu advance, kas kecil dan kas belum di store. Kita select, lalu kita save. Lalu setelah itu kita lanjut, kita ke bank, kita create bank 20, parentnya kas, setara kas, tipenya akun, display children with hierarchy. Lalu di sini ada
Bank Mandiri. Mandiri Personal, Mandiri Bisnis, Muamalat, BNI, BCA, BNI Giro, dan Mandiri Giro. Kita select, lalu kita save. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang piutang usaha. Piutang usaha parent aktiva lancar dan view-nya sebagai akun. Kita buat dulu piutang usaha. Sini sequence-nya ini karena yang kedua berarti 20. Parent-nya aktiva lancar. View-nya akun dan ada piutang usaha, piutang karyawan. Kita select, lalu kita save. Lalu kita create lagi. Sini ada persediaan. Sequence-nya karena itu sebelahnya ada 30. Parent-nya aktiva lancar. View-nya tipe akun, account types, backline, account type-nya current assets. Kita save, kita create lagi. Beban baru dibuka. Sequence 40. Tipe account-nya aktiva lancar. Tipenya account types, add a line, prepayment. Kita save, kita create lagi. Yang anaknya si aktiva tidak lancar itu aktiva tetap. Sequence-nya 10 karena dia satu-satunya anaknya. Lalu aktiva tidak lancar, tipenya fixed asset. Let's langsung di sini. Benar nggak fixed asset? Nah, select, kita save. Lalu kita create lagi yang anaknya hutang lancar. Sequence-nya 10, parent-nya hutang, view-nya tipe akun, payable dan current liabilities. Payable. Lalu kita save, kita create lagi hutang tidak lancar. Sini 20, parent-nya hutang, tipe akun type, display children hierarchy, kok hutang tidak lancar, harusnya hutang jangka panjang. Tipe akunnya non current liabilities. Lalu setelah itu sudah selesai berarti. Ya, ada kesalahan, jadi untuk yang persediaan harusnya tipenya account dan
akunnya persediaan ini, karena kan jika kita langsung memilih tipe akun current assets, pada current assets terdapat piutang karyawan, piutang owner, piutang lainnya, ya, dan itu menjadi masalah jika. Nah, di sini juga ada piutang karyawan, padahal piutang karyawan sudah dipilih di piutang usaha. Lalu selain itu, untuk yang hutang lancar juga seharusnya ini sign and reverse menjadi reverse. Lalu juga untuk yang hutang selanjutnya itu hutang jangka panjang juga sign and reports-nya kita jadikan reverse. Setelah selesai kita akan coba memastikan apakah sudah sesuai dengan bagian yang kita telah buat tadi. Jadi di neraca di sini ada aktiva dan hutang dan modal. Benar. Lalu di aktiva ada aktiva lancar dan tidak lancar. Di hutang dan modal ada hutang, modal, dan laba rugi tahun berjalan. Benar. Lalu aktiva lancar ada 4 childnya. Aktiva tidak lancar ada 1, benar. Lalu hutang ada 2 childnya. Kas dan setara kas ada 2. Benar. Ini define apa ini? Lihat. Oh, ini yang dibuat oleh Udo. Lalu ini karena neraca merupakan sebuah parent, maka dia tidak ada kategorinya. Sekarang kita akan membuat laba rugi. Kalau laba rugi ini, jadi di sini ada 2 level saja. Ini harus laba rugi. Nah, di sini ada pendapatan, harga pokok penjualan, laba rugi kotor, beban administrasi dan umum, pendapatan lain-lain, dan laba rugi bersih. Di sini ada tip akunnya, pendapatan. Lalu di sini ada kayak semacam formula. Untuk laba rugi kotor adalah pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Lalu kita langsung saja bikin. Kita create laba rugi. Sequence-nya 0. Karena ini sebuah parent juga dikosongkan. Karena itu parent paling atas. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita create lagi. Report name-nya pendapatan. Sequence-nya 10. Parent-nya laba rugi. Type-nya di sini tip akun income. Select, lalu kita save. Oh iya, untuk pendapatan kita harus reverse, kita save. Lalu kita create lagi. Sini harga pokok penjualan. Sini 20. Parentnya laba rugi. Ini reverse. Account type, cost of revenue. Kita save. Lalu setelah itu ya preserve, lalu ini display child with hierarchy kita bikin lagi untuk yang laba rugi kotor. Sini karena dia anak ketiga berarti sequence 30. Ini kita reverse, parentnya laba rugi, tipenya
formula. Tipenya count type, lalu display detailnya no detail karena pakai formula. Formulanya adalah income kurangin cost of revenue. Kita select saja, lalu kita save. Setelah itu kita create lagi yang anak kelima, anak keempat, beban administrasi dan nomor. Ada 4 berarti 40. Parent yang laba rugi, view-nya akun, expenses and depreciation. Kita save. Lalu selanjutnya kita akan membuat pendapatan lain-lain. Sequence-nya 50, 2, 3, 4, 50. Kita reverse parent-nya laba rugi, tipenya account type, lalu under income, select, kita save, lalu kita create lagi, dan terakhir laba rugi bersih. Parentnya laba rugi, account type karena pakai formula jadi no detail, lalu income plus other income kurangin cost revenue, income, other income, select. Lalu kita save. Sebelum kita mengenerate laporan keuangan, kita harus membuat simulasi transaksi dulu. Untuk simulasi transaksinya, saya sebelumnya telah membuat invoice, yaitu invoice yang ini. Saya menggunakan data-data yang sudah ada yang dari Ahmad Daniel. Di sini ada produk rokok ya, karena master datanya isinya rokok semua, jadi saya pilih salah satu saja sebanyak 120, seharga 10.000 dan subtotalnya 1,2 juta dengan tax 10% dari total 1,3 di 1,320 ribu ya. Lalu kita akan create bank statementnya. Ini adalah referensinya penerimaan invoice, lalu ini jurnalnya menggunakan Bank Mandiri saja. Starting balance-nya 0, ending balance-nya nanti. Nah, kita add line, labelnya invoice 2021-01, partnernya
di sejahtera CV sebanyak 1.20.000. Ya, jadi untuk ending balance-nya. Tadi starting balance-nya 0, ending balance-nya 1. 1.320. Lalu kita save. Lalu setelah itu langsung kita reconcile. Nah, setelah itu ini sudah terlihat ya, ini debit kreditnya sudah tergenerate secara otomatis juga. Lalu kita bisa langsung klik reconcile. Nah, you're all done. Lalu kita go to bank statements-nya. Bisa dilihat bahwa, coba kita lihat journal entries-nya juga. Nah, di sini sudah terlihat bahwa journal entries-nya sudah posted ya statusnya. Lalu setelah itu kita akan mencoba generate laporan keuangannya. Kita coba generate balance sheet. Lalu account reportnya kita pakai neraca yang tadi. Display debit credit, all entries. Lalu kita print. Lalu setelah itu kita juga mau mengkonfigurasi reporting yang profit and loss. Kita pakai account report yang laba rugi, lalu all entries, display debit credit, lalu kita print. Nah, kita coba lihat dulu yang barusan perbedaannya. Nah, bisa dilihat bahwa perbedaannya sini parentnya cuma assets dan liability, sedangkan yang baru sudah ada aktiva lancar sepertinya yang sudah kita atur tadi. Ini sudah ada piutang usaha, persediaan, nah, lain-lain. Lalu kita lihat yang profit and loss. Nah, di sini juga sudah terkategorikan pendapatan, harga pokok penjualan. Di sini ada 5 ya, ada 6 sesuai dengan bagian yang telah kita buat tadi. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.